Cerita diawali dengan Amakawa yang mabuk berat di pesta pernikahan Sakurai Senpai yang selalu dikagumi dan dihormatinya. Namun karena kebanyakan minum, ia malah diantar pulang oleh Shimoichi, rekan kerjanya yang keren. Paginya ketika dibangunkan oleh Shimoichi untuk bergegas pergi kerja, Amakawa yang panik dan malu lalu bergegas untuk bersiap-siap. Ketika ia sedang membersihkan giginya, tiba-tiba Shimoichi malah berkata, "Maukah kau menikah denganku?" Mendengar hal tersebut Amakawa sangat terkejut karena ia merasa tidak punya daya tarik kewanitaan dan hidup untuk bekerja. Tidak menyangka bisa dilamar oleh cowok sekeren itu. Padahal sejak SD, ia jago olahraga. Bahkan dijuluki oleh anak-anak cowok sebagai gorila. Sesampainya di kantor, Pak Kepala Bagian malah memberikan tambahan pekerjaan kepada Amakawa dengan alasan mendesak. Ia meminta Amakawa untuk lebih cakap lagi dalam bekerja. Padahal itu adalah pekerjaan Pak Kepala, namun ia malah melemparkan pekerjaannya kepada Amakawa. Sakurai Senpai yang sebelumnya menjadi korban penindasan Pak Kepala Bagian sekarang malah berpindah target ke Amakawa. Namun, Amakawa yang mencoba untuk berpikir positif mencoba untuk memaklumi hal tersebut sebagai kesempatan untuk meningkatkan kemampuannya. Amakawa yang kembali memikirkan mengenai lamaran Shimoichi. Akhirnya menyadari kalau Shimoichi yang selama ini akrab dengan Sakurai Senpai, ternyata menyukai Sakurai Senpai. Shimoichi memang merasa shock ketika mendengar Sakurai Senpai akan menikah dan berhenti bekerja. Namun sewaktu pulang dari pesta perpisahan, ia yang mendengar Amakawa yang terus berteriak aku nggak akan menikah. Merasa cocok dengannya karena ia juga tidak berminat untuk menikah. Artinya kalau kedua belah pihak nggak ingin menikah, pasti cocok dalam hal ini, yaitu untuk pernikahan pura-pura. Amakawa yang terkejut mendengarnya, akhirnya mengerti. Shimoichi lalu mengajaknya untuk mencoba tinggal bersama selama sebulan. Bahkan mereka sampai berbagi satu tempat tidur yang sama. Shimoichi yang berangkat kerja lebih dulu, bahkan menyiapkan sarapan untuk Amakawa. Amakawa yang ingin berterima kasih pada Shimoichi berniat untuk membantunya merapikan data. Namun Shimoichi menolaknya dan memintanya untuk tidak mencampuri urusannya dan meninggalkannya. Pak Kepala Bagian yang menemukannya di sana kembali menindas dan mengolok-olok Amakawa. Namun, ia ditolong oleh Shimoichi yang muncul di sana, dan berkata apa perlu Pak Kepala Bagian. Sekarang kan sedang jam istirahat siang. Melihat kemunculan Shimoichi, Pak Kepala Bagian lalu berkata tidak apa-apa dan bergegas pergi. Shimoichi lalu meminta Amakawa untuk segera memberitahunya kalau penindasan yang dilakukan Pak Kepala bertambah parah karena ia kesal melihat Amakawa bersikap bodoh. Amakawa lalu berkata ternyata benar. Shimoichi itu baik hati. Mendengarnya Shimoichi lalu tertawa. Melihat hal tersebut membuat Amakawa merasa aneh dan deg-degan. Ternyata ia mulai jatuh cinta kepada Shimoichi. Amakawa yang kembali bekerja setelah istirahat siang mendapatkan tumpukan pekerjaan dari kepala bagian yang mengakibatkan ia harus lembur dan pulang kemalaman. Ternyata Shimoichi yang sudah tertidur, masih sempat meninggalkan makan malam untuknya. Membuat Amakawa bertambah menyukainya. Hingga setelah tinggal selama 2 minggu di sana, Amakawa yang pulang lebih dulu dari Shimoichi mencoba untuk membuatkannya makan malam, karena merasa kalau selama ini telah merepotkan Shimoichi. Namun Shimoichi yang melihat tangan Amakawa yang terluka, malah memintanya untuk beristirahat atau tidur bukannya memasak kalau memang ingin bersantai. Ia memintanya untuk tidak mencampuri urusannya. Amakawa yang sedih lalu beralasan ingin pergi mandi duluan, meninggalkan Shimoichi. Esok paginya Amakawa pergi meninggalkan rumah Shimoichi dengan meninggalkan surat. Ia berkata maaf. Ternyata sendiri memang lebih mudah dan mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Dan hanya dibalas aku mengerti oleh Shimoichi. Amakawa yang berharap kalau Shimoichi mau melihatnya walau hanya sedikit. Berharap kalau suatu hari nanti hubungan mereka bukan pura-pura lagi. Namun karena ia tidak tahan dan takut semakin menyukai Shimoichi lagi makanya ia memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Di kantor Amakawa kembali menjadi bahan olok-olokan oleh Pak Kepala Bagian. Ia berkata kalau sudah menduga, wanita yang tidak menarik dan tidak pandai seperti Amakawa tidak cocok dengan Shimoichi yang elit, lalu tertawa. Aku kenapa? Tiba-tiba Shimoichi muncul dan menolong Amakawa.
Ia berkata kalau semua penindasan yang Pak Kepala Bagian lakukan terhadap Amakawa dan Sakurai Senpai telah ia rekam dan akan ia serahkan kepada pihak yang berwenang. Amakawa lalu mengucapkan terima kasih kepada Shimoichi. Namun tiba-tiba Shimoichi lalu mencium bibirnya. Ia marah dan meminta Amakawa untuk lebih bergantung padanya. Dari dulu ia selalu merasa kesal. Melihat Amakawa yang selalu tertawa santai, bersikap bodoh dan ceroboh. Namun ia menyukai sifat Amakawa yang selalu berusaha keras, memikirkan dan memuji orang lain. Juga selalu berterima kasih pada orang lain. Ia merasa kalau Amakawa adalah orang yang manis sekali. Dan ternyata selama ini, ia hanya menghormati Sakurai Senpai dan menganggapnya sebagai teladannya. Ia yang tersadar kalau selama ini ada yang kurang darinya di saat itu ia bertemu dengan Amakawa di pesta perpisahan tersebut. Ia yang mendengar suara hati Amakawa yang kesepian. Ia berpikir kalau dengan bersamanya, ia mungkin bisa memahami arti kebahagiaan dengan mendukung seseorang yang ia cintai. Ya, komik ini dikarang oleh Tsukiko Kozumi. Diterbitkan pada tahun 2016 oleh M dan C. Kisah percintaan antara seorang wanita dan laki-laki yang awalnya tidak berminat untuk menikah. Amakawa yang berpura-pura kuat dengan berpikir sendiri juga tidak masalah sebenarnya selalu memimpikannya suatu pernikahan dengan cinta. Hingga akhirnya ia bertemu dengan Shimoichi dalam suatu pertemuan yang tidak terduga. Yang mengikat mereka dalam suatu hubungan untuk saling mendukung dan berbagi bersama orang mereka sukai. Selain itu komik ini juga punya dua cerita percintaan lainnya. Antara Nanami dan Yusa. Lalu antara Yumi dan Ryunosuke yang tidak kalah seru dan menariknya. Sekian review saya hari ini. Terima kasih.